Yuk, halo Sobat Gaze semuanya, selamat datang kembali di Silver Gaze Otaku Room. Ya, Silver Gaze Otaku Room sekarang ini akan kembali membahas Tonikaku Kawaii atau Tonikawa ya. Akhirnya Gaze memutuskan untuk segmen Tonikawa ini dibahas episode per episode. Karena di setiap episode ini kayaknya bakal banyak adegan-adegan terbaru ya dari si Nasa dengan Tsukasa. Kenapa? Karena waktu yang kemarin kalian bisa cek di video sebelumnya, itu Kaji langsung membahas total dari episode 1 sampai episode 5. Semuanya ini adalah apa ya, bisa dibilang mulai dari pernikahan dini ya. Pernikahan dini cuy. Kebayang dong, anak umur 18 tahun sudah menikah dan tidak tahu tentang apapun yang berhubungan dengan dunia pernikahan. Dan episode 6 sekarang ini ya ada hal baru lagi yang terjadi di antara mereka berdua. Akhirnya Kazi sudah memutuskan kalau anime ini harus dibahas satu per satu episode. Oke, kita tanpa panjang lebar langsung saja dibuka di episode ke-6. Jadi kenapa Kazi sering bingung dengan anime ini, karena kok bisa gitu umur 18 tahun nikah dengan semudah itu. Dan kemarin cek di episode sebelumnya, episode 1 sampai 5 itu yang bikin kontennya itu, ternyata Kazi udah lihat banyak juga yang komentar, terus ada juga yang ngirim ke Instagram, nikah itu nggak bisa gampang kayak gitu ya di Indonesia. Tapi kalau di Jepang ini kayaknya gampang banget, tinggal ada persetujuan dari orang tua, tanda tangan, nggak usah lihat calon istrinya, nggak usah lihat calon suaminya, langsung jadi. Dan itu terjadi di Tonikawa ini. Oke, kita buka ya. Di episode 6 pertama kali ini kita udah nonton langsung di mana Nasa dengan Tsukasa itu ternyata kan dari episode sebelumnya kita tahu mereka ini tidurnya tidak satu tempat tidur ya. Si Tsukasa tidur di futon alias di lantai. Nah, si Nasa ini karena tempat tidurnya bawaan dari apartemennya atau punya dia sendiri, dia tidurnya di tempat tidur yang ada risbangnya. Risbang tuh lebih tinggi lah tempatnya, kan kalau futon kan langsung di lantai. Jadi mereka ini tidur terpisah. Lalu di pembukaan opening kita baru tahu ya ternyata mereka ini belum pernah tidur satu kasur gitu. Dan akhirnya Kaze ingin mencoba nonton ini sampai beres. Nggak tahu nantinya bakal kayak gimana, karena dari episode 1 sampai 6 masih adegannya yang manis-manis ya. Belum ada yang sampai berantem nih berdua nih, belum ada. Dan kemungkinan episode 7 sampai 12 nanti bakal ada satu adegan dimana mereka pasti berantem karena urusan rumah tangga, mungkin ya. Soalnya yang kita lihat dari sini di episode 6 ini juga si Nasa ini ternyata belum kasih tahu ke orang tuanya kalau mereka sudah menikah. Ya, Nasa ini udah nikah, dia nggak ngasih tahu orang tuanya. Artinya kalau dari sini tuh Kaze mengambil kesimpulan ya, kalau pihak laki-laki itu yang penting tanda tangannya doang tanpa harus ada penjamin orang tua walinya. Sedangkan untuk yang perempuan sudah ditandatangan sah, ya udah mereka langsung nikah gitu. Segampang itu sih untuk pernikahan di sana. Intinya sih begitu ya. Dan ini yang tadi nggak habis pikir itu, kok mereka bisa tenang-tenang aja ya, nggak ngomong ke orang tuanya gitu loh. Mereka nikah, tahu-tahu udah nikah, tiba-tiba telepon juga ibunya pun tenang-tenang aja gitu. Oh sudah nikah, nanti dibawa ya ke rumahnya, beres. Nggak mikirin anaknya harus kuliah dulu lah, apa dulu gitu kan. Segampang itu gitu loh untuk nikah tuh. Tapi kemarin Kaza cek di beberapa sumber, kalau di Jepang emang kayak gitu. Jadi sudah ada komitmen untuk nikah, ini untuk nikah, ya udah jadi langsung selesai gitu loh. Sedangkan kalau di Indonesia kan nggak gitu ya. Umur 18 nggak mau nikah, ada persyaratannya dulu, ini itu udah kerja apa ini bla 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 bla. Sedangkan kalau di Jepang kayaknya nggak. Terus juga di Indonesia sendiri kan udah umur 24 itu udah wanti-wanti harus cepet-cepet nikah nih. Wah, kalau enggak nanti nggak dapat ini itu dan lain sebagainya. Di Jepang mah enggak. Ya kalau mau fokus sama karir dan inilah pokoknya ya. Beda banget. Tapi ada sudah menjaminkan bahwa ini adalah realita di Jepang yang sedang ditampilkan dalam bentuk anime, dan melalui Tonikawa ini kalian bisa
sambil belajar kehidupan berumah tangga itu seperti apa, apalagi yang tidak ada bimbingan sama sekali kayak si Nasa dengan Tsukasa ini. Kurang lebih sih begitu. Terus juga karena ini masih episodenya satu-satu, baru sekarang aja bikin, jadi sebenarnya yang bikin menarik dari anime ini tuh adalah yaitu tadi, ketika dua orang tidak tahu apa-apa terus ketemu cuman sekali, dan inilah yang bikin menarik dan memperjelas bahwa yang namanya jodoh itu terkadang ketemunya itu nggak langsung kita harapkan ya. Kita nggak ngarep tiba-tiba ketemu. Begitu udah ketemu, kita merasa cocok, kita diuji lagi, nanti ketemu lagi nggak ya, atau gimana ya? Nominalnya juga 1 juta yen, 5 juta yen untuk anak umur 18 tahun. 5 juta yen tuh gede loh. Coba kita cek kalkulator ya, 5 juta yen ya, 5 juta yen kali 139 sekarang yen tuh 655 juta untuk anak segitu. Coba duitnya banyak kan. Buat nyewa apartemen pun masih lebih gitu untuk 1 tahun. Makanya dia udah mentok, kepikiran ingin sesuatu, akhirnya ditemukanlah dengan si Tsukasa ini. Dan banyak banget yang terjadi sampai halnya akhirnya gini loh. Namanya orang nikah pasti membutuhkan sesuatu yang lebih ya, karena mereka tidak tahu gimana, mungkin karena terlalu polos ya. Terus kalau misalnya udah mikir gitu, sampai ngeliatin si Tsukasa ganti bajunya dia masih takut gitu loh. Akhirnya si Nasa ini pengen punya apartemen yang lebih besar dan punya kamar mandi di dalam. Tujuannya sih cuma pengen mandi bareng, intinya sih kayak gitu ya, yang kasih tangkap. Terus karena untuk apartemen yang lebih besar itu butuh seorang penjamin, akhirnya Nasa ini ingin menghubungi orang tuanya, dan disitu dia baru sadar kalau si Nasa ini belum memberitahukan orang tuanya kalau dia ini sudah menikah. Jadi kita akan nunggu episode 7 nanti seperti apa hasilnya gitu ya, karena saya masih penasaran orang tuanya itu kayak gimana ngasih nama anak kayak gitu, terus anaknya sampai jadi sepinter ini karena bulian akibat salah kasih nama gitu kan. Nah, episode 7 besok kita bakal nonton si Nasa ini bawa Tsukasa ketemu dengan orang tuanya. Kayaknya untuk bahasannya yang sekarang ini segini dulu untuk Tonikawa, karena menurut KZ episode 6 ini masih belum ada perubahan yang terlalu gimana-mana ya, cuman adegan di awal doang mereka memutuskan, bukan mereka sih, lebih tepatnya si Nasa ini pengen punya tempat tidur yang lebih besar, terus bisa tidur bareng. Intinya itu doang kalau yang kasih tangkap. Nah, kalau misalnya kalian yang nonton anime ini terus punya pendapat, silahkan tinggalkan di bawah kolom komentar, nanti saya bakal bacain. Terus juga saya masih nungguin juga bagusnya anime ini menurut kalian apa. Tapi diharapkan untuk nonton ini minimal usia kalian 18 tahunan ya, 18 tahun atau 20 tahun, karena ini adegannya udah mulai banyak yang harus dipikir bener-bener. Kalau enggak kalian nanti bisa bisa kemana-mana mikirnya, intinya kayak gitu. Oke, kalau gitu karena waktunya masih banyak, saya bakal akhiri
sesi ini dan kita akan bacain komentar kalian satu-satu yang di Tonikawa episode 1 sampai 5 minggu lalu ya. Ini yang kemarin anime yang mengajarkan bahwa menikah itu mudah, yaitu ya Tonikawa atau Tonikaku Kawaii. Kita baca dulu dari ini ada nih, Dewi Kemanisan dan Keemutan Hoto Kokua Ne-chan. Kaje udah balasin sih waktu kemarin, soalnya kebenaran Kaje agak kurang baik juga kan, jadi masih diketikin juga nih balasannya satu-satu. Lanjut bahas anime Mahoka Koko dan Kuma Kuma Bear bang. Nah Kuma Kuma Bear kebetulan Kaje memang belum nonton, terus Mahoka Koko juga belum nonton. Yang ada malah Kaje nonton apa sih namanya, yang penjinak slime itu tuh, yang jadi orangnya meninggal terus dia dihidupin lagi masuk ke dunia isekai ya kan. Itu Kaje belum nonton. Kalau misalnya bagus kayaknya mau dijadiin pembahasan, tapi mudah-mudahan kalau Kaje udah agak sehatan ya. Ini kurang maksimal jadi Kaje sedih banget tadi. Kita lihat I Have Respond nanti ya Kaje satu-satu. Kalau misalnya udah ini kita tontonin. Ganti anime yang kurang minat aja bang. Akuma Drive apalagi itu belum tahu. Nanti deh coba Kaje akan tonton ya, buat karena namamu kepanjangan jadi buat Kokua Ne-chan saja ya. Kita cek satu-satu. Muhammad Ari Muharram Saiful Putra bang, bahas trailer SAO Progressive. SAO Progressive itu ternyata jadi movie ya, jadi movie. Kayaknya Kaje bakal bahas, soalnya ini trailernya juga nanti bakal dibikin reactionnya, jadi tungguin aja. Dan ini ada Ruto Des, mana bisa, ini buktinya bisa. Mau nikah itu gampang kali gitu kan. Jadi buat Ruto Des coba nonton, habis itu ambil kesimpulan sendiri. Kalau kalian bingung gitu kan ya, atau nggak Rutonya bingung gitu, silahkan bertanya, karena Kaje juga begitu kemarin nonton ya, kalau nggak dipikir pakai logika bingung sih. Jadi tungguin aja nih anime ini sampai 12, nontonnya dari awal jadi biar nggak kepotong-potong ya. Terus ada Swarna Tenpolis, berawal dari kecelakaan berakhir dengan menikah, indahnya dunia peranimuan. Sebenarnya sih kalau dilihat dari awalannya juga orang ya, kita balik lagi kayak tadi kan Kaje bilang, ketemu jodoh tuh macam-macam bentuknya ya. Jadi bukan awal dari kecelakaan doang. Nah salah satu yang diangkat dari anime ini tuh adalah kecelakaan terus jadi berakhir dengan menikah. Terus di situ juga ajaib lagi, jarak 1 tahun nggak pernah ngobrol, nggak pernah apa, tahu-tahu didatengin sendiri. Itu yang namanya jodoh. Ini sih kayak gitu. Kita lihat nih, kayaknya masih ada yang bisa dibaca. Dari kemarin tuh Kaje masih dapat komentar di bahasan yang lagu anime itu loh. Nih, reaction hate by life itself, dibenci oleh kehidupan. Coba ya kita sambil cek di sini komentarnya. Banyak banget ini ternyata. 4 hari yang lalu aja, teruslah hidup dan hidup tidak peduli apapun, itulah hidup. Ya, emang kayak gitu lagunya. Kita harus semangat untuk terus hidup ya. Ini dari 048 048 Sad Boy. Terus Nisa Monika Sari Asri, bagus juga nih. Mungkin untuk yang sudah pernah dengar Inochi Kirawateiru sebelum pandemi, ini bukan hanya soal pandemi, tapi ini tentang problem masing-masing diri sendiri. Karena gue sampai crying so hard waktu pertama dengar dan tahu arti ini lagu. Ya, soalnya ini tuh masalah di setiap orang. Terus ketika orang ada masalah, kita nggak bisa ngebantu dia. Kejadiannya ya udah begitu aja gitu, dan akhirnya iya, apa yang terjadi terjadilah. Itulah lagu dibenci oleh kehidupan ini. Terus karena apa lagi ya? Kayaknya ini udah pernah Kaje bacain semua yang di bawahnya. Hop, play. So Desni, ini Kaje lagu sedih, emang bener lagu sedih itu. Mungkin pertanyaan konyol.
Mungkin ini pertanyaan konyol atau apalah. Anda dari Bali kah? Logatnya seperti orang Bali. Hari Suryaman. KJ dari Bandung, cuman karena KJ punya keluarga orang Solo, jadi bahasa Sunda KJ kayaknya logatnya logat orang Bali gitu. Mungkin seperti itu ya. Oke, intinya nggak ada lagi sih. Cuman ini komentarnya masih banyak banget. Apakah menurut kalian kalau bahasin lagu-lagu yang kayak begitu itu rame banget atau bagus banget atau gimana? Dari semua lagu yang paling rame itu cuman si Inochinik Suara yang tadi itu loh, yang barusan ini nih. Reaction lagu Hate by Life Itself ini sampai 2733 yang masih nonton. Sisanya ya begitulah, belum terlalu banyak. Paling banyak ya 100 gitu kan. Untuk permulaan di Tonikawa ini mungkin segini dulu. Thank you buat yang sudah berkomentar. Mohon maaf guys, belum bisa maksimal, nada ngomong masih kayak gini. Terus juga masih kelihatan juga kan ini muka kurang gimana gitu loh. Tapi harus maksain upload. Kenapa? Karena ini tuh hitungannya tiap minggu satu, dan komitmen KJ tuh pengennya jadi buat si Tonikawa sama dan Maci itu tiap minggu satu. Tadinya udah nggak pengen upload dulu, istirahat dulu sampai maksimal, balik lagi terus kita gas lagi. Ternyata nggak bisa ya. Oke, kalau begitu KJ akan closing. Terima kasih buat yang sudah komentar. Ditunggu komentar berikutnya untuk Tonikawa ini, karena KJ yakin ini bakal banyak sekali pro kontra. Ditambah lagi manganya juga belum tamat alias masih ongoing, jadi siap-siap aja. Dan berkat bahasin Tonikawa ini KJ jadi bacain tuh komik dari awal sampai yang update terakhir. Jadi KJ udah tahu garis besar ceritanya bakal seperti apa. Oke, kalau kayak gitu semuanya sudah selesai. Terima kasih buat yang sudah mampir. Terus KJ bakal nungguin ya komentar kalian di bawah kolom komentar. Itu terbuka untuk bahasan Tonikawa dan tentunya untuk bahasan seputar anime. Jadi kalian boleh menanyakan tentang anime apa saja. Kayak misalnya tadi ada yang nanyain, "Bang, nanti bahas anime ini atau anime-anime lainnya." Selama KJ masih bisa nonton terus bisa ngasih informasi, KJ akan bikin uploadannya ya atau updateannya terbaru tentang anime yang kalian request. Jadi tenang aja, KJ bakal terus upload dan doain aja KJ tetap sehat supaya KJ ada di performa terbaik. Terus terang aja ini performa yang paling buruk ya, karena KJ juga bingung mau gimana. Minum tuh sehari bisa sampai habis ini tuh 5-6 botol. Jadi apa namanya, kalau nggak minum itu rasanya aneh gitu untuk akhir-akhir ini. Nah, buat sobat KJ semuanya, kalian jaga kesehatan. Pokoknya kesehatan itu mahal, apalagi kalau udah ketemu rumah sehat itu pasti lebih parah lagi ya kan. Rumah sehat itu nggak enak lah pokoknya, intinya kayak gitu. Oke, KJ bakal tungguin komentar kalian. Buat nextnya nanti KJ bakal bacain komentar-komentar kalian lagi. Kita akan berpendapat dan bertukar pendapat ya untuk bahasan anime selanjutnya. Jadi buat sobat KJ semuanya, akhir kata KJ mengucapkan Sampurasun minasan, dan kita akan bertemu lagi di segmen Silver KJ Otaku Room berikutnya. Terima kasih untuk yang sudah mampir. Dadah.